Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikrin Adi atau tugas dari mata kuliah filsafat barat modern. Ini tugasnya yaitu untuk membuat video LP YouTube. Durasinya minimal 5 menit. Minimal 5 menit itu per orang. Kalau kelompok jadinya per orang 5 menit gitu. Misal 4 orang berarti sekelompok itu berarti 20 menit gitu kan minimal. Terus saya sendiri. Nah, ini video pertama yang tak buat di YouTube. Ini mau tak upload ke YouTube, insya Allah kedepannya mungkin juga upload, cuma mungkin dengan hal yang lain lah, dengan tema yang lain. Ini sekarang kita buka dengan ini untuk tugas UAS. Saya akan menjelaskan. Saya buat ini di jam 4 sore 4.38. Kita upload besok sekarang kan tanggal 22 Desember, hari Senin tanggal 22 Desember. Insyaallah besok Selasa udah upload pagi gitu. Nah, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang munculnya filsafat barat modern. Mohon maaf jika nanti mungkin ada yang kurang gitu, bagaimana gitu, karena masih sangat awal gitu, buat untuk ini. Nah, kita akan dibuat sedikit bercerita ya. Saya ini membawa kita ke zaman yang sangat menarik, yaitu ketika banyak perubahan besar terjadi di Eropa. Nah, kita mulai di zaman yang dikenal dengan abad pertengahan. Pada waktu itu, banyak orang percaya kepada ajaran gereja dan tradisi yang sudah ada selama bertahun-tahun. Pengetahuan dianggap berasal dari kitab suci dan otoritas gereja. Jadi, orang tidak banyak bertanya atau berpikir sendiri. Semua berjalan dengan cara ini sampai kita memasuki periode baru yang disebut sebagai Renaissance yang berarti kebangkitan, adalah saat dimana banyak orang mulai tertarik dengan seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran manusia. Ini tadi 3 itu, orang tertarik kepada seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran manusia. 3 itu, mereka mulai mencari inspirasi dan karya-karya zaman kuno, seperti tulisan-tulisan dari para filsuf Yunani dan Romawi. Salah satu tokoh terkenal di zaman ini adalah Leonardo da Vinci. Mungkin banyak dari kalian yang udah gak asing dengan nama itu tadi, Leonardo da Vinci, yang terkenal dengan lukisan Mona Lisa. Ini bisa kalian lihat ya, mungkin di Google temannya cari-cari gitu, lukisan itu saja Mona Lisa. Itu mungkin udah gak asing dengan gambarnya kan, kalian juga gak tahu awalnya dengan apa namanya, dengan namanya gitu. Kalian juga sering lihat biasanya ada di kayak di kartun-kartun gitu, biasanya ditampilin gitu, ada lukisan itu Mona Lisa gitu. Ini coba lihat. Dan juga sebagai seorang penemu, banyak orang mulai berani berpikir bahwa manusia bisa menciptakan pengetahuan dan bukan hanya bergantung pada ajaran agama gitu kan. Karena kebanyakan orang memang lebih bergantung kepada ajaran agama dan mengesampingkan pengetahuan itu. Setelah Renaissance, kita masuk ke periode reformasi. Reformasi adalah gerakan di mana beberapa tokoh mulai menentang kekuasaan gereja. Mereka meminta agar orang-orang dapat membaca Alkitab sendiri tanpa perlu namanya perantara.
Ini tentu saja membuat orang-orang berpikir, jika saya bisa membaca dan memahami sendiri, mengapa saya tidak berpikir sendiri? Hal ini adalah langkah awal menuju filosofi modern, gitu kan? Ya tadi kan, jika saya bisa membaca dan memahami sendiri, mengapa tidak bisa berpikir sendiri? Kan bisa, gitu kan? Membaca itu oleh kebanyakan orang sering disalahartikan. Membaca seperti halnya mungkin contoh membaca Al-Quran. Membaca itu berarti dia seharusnya membaca berarti memahami dan melaksanakan apa yang dia baca tadi. Kalau dia cuma membaca doang, itu membaca Al-Quran cuma dibaca, cuma dilantunkan gitu kan, hanya keluar dari suara gitu atau di batin doang, kok nggak dipahami, kok nggak diamalkan apa yang ada di situ, itu belum termasuk membaca. Itu masih dalam kategori yang namanya membuka-buka gitu kan, belum membaca. Banyak orang salah mengartikan di situ. Membaca berarti kamu seperti ini gitu. Kamu nanti baca banyak-banyak, nanti kamu bisa dapat ilmu banyak gitu. Padahal nggak seperti itu. Kalau mungkin ketika Anda mungkin banyak membaca buku gitu, malahan kalau nggak Anda tahu apa arti dipelajari, nanti Anda malah bingung, malah bisa gila gitu ya. Bisa gila gitu, kata orang-orang bisa gila gitu kalau banyak membaca, kalau memang nggak dipahami gitu kan. Makanya kita membaca itu juga harus difilter gitu kan, mana aja yang harus kita baca, yang seperti apa yang harus kita serap dalam pikiran kita itu. Karena mungkin di era sekarang khusus ini kan sekarang contoh di TikTok atau di IG gitu kan, di Reels gitu kan, oke, kan banyak orang langsung serap aja gitu kan. Contoh ada kayak ilmu pengembangan diri, tapi itu salah gitu kan. Contohnya ini, rajin pangkal kaya, padahal nggak harus rajin gitu kan. Kita nggak harus namanya kerja keras gitu. Itu sisa dari peninggalan Belanda yang masih ada sampai sekarang. Maksudnya yang bisa diwariskan sampai sekarang itu loh. Yaitu kita harus kerja keras, padahal kita kan kerja bisa santai gitu kan. Harus terlalu banyak keringat, harus capek-capek, panas-panasan gitu kan. Nah itu dari zaman Belanda udah diwariskan sampai sekarang masih belum pada putus gitu kan, masih terus berkembang. Kalau kerja itu harus kita kerja keras gitu, padahal nggak harus seperti itu. Kita bisa namanya kerja cerdas gitu, menggunakan pikiran kita seperti itu ya. Lanjut tadi. Disinilah muncul pemikiran yang sangat berpengaruh pada filsafat Barat modern. Mereka mulai menggali pertanyaan-pertanyaan penting tentang kehidupan, keadilan, dan kebenaran. Salah satu tokoh penting yang muncul adalah René Descartes. Ia dikenal dengan ungkapan terkenalnya, "Saya berpikir, maka saya ada." Ini berarti dengan berpikir dan merenung, kita bisa memahami keberadaan kita. Descartes mendorong orang untuk menggunakan akal dan pikirannya dalam mencari kebenaran. Bukan hanya menerima begitu saja apa yang diajarkan. Ungkapan Descartes ini baru-baru ini selaras dengan salah satu riset dari Harvard University, dari Universitas Harvard di tahun 2010 yang menemukan bahwa manusia 47% waktunya dalam keadaan tidak berpikir. Jadi seolah-olah setengah hidup manusia di mode otomatis, berarti berjalan otomatis. Makanya sangat sedikit sekali orang-orang yang hidupnya kaya. Hidup bergerak itu kalau kamu mau berpikir gitu. Bukan kita selama ini salah memahami tentang
namanya action. Apa namanya action itu aksi gitu, seolah-olah harus kelihatan bergerak gitu, padahal kan enggak. Berpikir kan juga dia aksi, dia kan kata kerja kan, dari kata ber dan pikir. Contoh jalan gitu kan, kata kerjanya menjadi apa, berjalan. Dari ber dan kata jalan, seperti itu. Dari kata pikir jadi berpikir, itu kan udah namanya action. Jadi anggapan banyak orang bahwa action itu harus kelihatan geraknya gitu kan, itu kan udah sangat berbeda gitu kan. Makanya kita harus belajar agar tahu apa yang salah dari program-program yang kita terima dari kecil sampai sekarang. Jadi kan banyak orang di mode otomatis, makanya mereka sangat sedikit sekali orang-orang yang hidupnya kaya karena itu. Karena kalau orang di mode otomatis dia kan tidak berpikir ketika melakukan itu. Contoh ketika dia kerja gitu kan, contoh dia kerjanya di pabrik, kerjanya 8 jam dari jam 6 sampai jam 2 siang gitu, contohnya gitu. Situ dia udah kerja itu doang, tidak ada kerjaan yang lain gitu kan. Mungkin contoh mungkin dia buka freelance, contoh membuat desainer gitu kan, dengan menggunakan ya apa namanya kayak tablet atau apa gitu kan, komputer gitu kan bisa. Artinya kita harus pandai-pandai untuk membuka jalan gitu kan, memperbanyak income untuk masuk ke kita dari jalan manapun juga gitu. Karena kebanyakan orang hanya fokus kepada namanya satu penghasilan gitu. Kita harus punya banyak penghasilan gitu kan, agar hidupnya enak, tertata gitu kan, bahagia, damai, cukup gitu kan. Ketika anak minta apa kita bisa memenuhi, ketika istri minta apa kita bisa memenuhi. Nah, itu seperti itu. Dalam perkembangannya, filsuf lain seperti George Locke dan David Hume juga muncul. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Locke berpendapat bahwa pengalaman sangat penting dalam pembentukan pengetahuan. Sementara Hume mengingatkan kita bahwa kita harus skeptis dan tidak menerima suatu hal tanpa pertimbangan gitu. Jadi ketika semisal guru Anda atau guru saya gitu kan, di sekolah ataupun ketika di rumah gitu, contoh Anda matematik ketika di pondok gitu kan, ketika apa namanya memberi Anda suatu nasihat, kalau nasihat itu sama dengan sugesti. Sugesti itu kalau diartikan itu kan dari bahasa Inggris namanya suggestion. Itu artinya saran. Jadi ini orang banyak mensalah artikan sugesti itu dengan hal yang planet berbau magic, berbau ya seperti mistis lah. Itu salah ya. Karena sugesti itu adalah saran itu. Contoh guru Anda memberi nasihat, nah gitu. Itu kita harus namanya mempertimbangkan dulu. Kita berpikir ulang dulu apakah hasilnya itu udah benar gitu kan, dengan apa program di kepala kita gitu. Contoh yang ini yang biasanya sering kita terang mentah ya. Kalau belajar itu harus kerja keras gitu, harus sangat sangat belajar sangat keras gitu kan. Buka buku-bukunya gitu dari pagi sampai malam. Itu kan nggak seperti itu. Belajar itu bisa terus sedikit gitu kan. Itu juga kan ya itu juga kerja harus kerja juga harus kerja keras gitu kan. Kita menggunakan pikiran kita. Kayaknya ini juga itu kalau menurut saya, asumsi saya itu sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Fatihah gitu kan, yang artinya kan tunjukkan kita kami jalan yang lurus. Nah, berarti kan seakan-akan banyak orang memang yang tersesat gitu kan. Contoh nih, ada dua jalan. Yang satu itu jalan yang berkelok-kelok gitu kan, dan banyak orang lewat situ. Dan yang satu lagi jalan tol gitu, jalannya lurus jalan tol. Cuma anehnya sedikit sekali orang lewat situ gitu, karena
mereka itu nggak tahu kalau transit itu juga bisa sampai ke tujuan yang sama, maksudnya kan dengan waktu yang lebih cepat kan, namanya juga jalannya lurus gitu kan, gitu. Nah, karena banyak orang memang belum tahu gitu tentang itu, makanya ya itulah tugas kita untuk menjelaskan ke yang belum tahu gitu kan tentang itu, bahwasanya kalau bisa bisa mudah kenapa dipersulit gitu kan. Cuma kalau orang-orang kita kebanyakan bilang gini, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu, nah seperti itu kan. Nah tadi, nah dari semua pemikiran ini kita dapat melihat bahwa filsafat barat modern tidak hanya sekadar tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga tentang cara berpikir dan bersikap, memungkinkan kita untuk menjadi lebih kritis dalam menerima informasi gitu. Tidak langsung diterima mentah-mentah. Contoh ketika mungkin Anda lihat informasi dari kayak TikTok gitu kan, Anda langsung terima mentah-mentah gitu kan, padahal kita kan nggak tahu siapa yang upload itu kan, mungkin dari keluarganya bagaimana, apakah dia udah punya anak, apakah dia udah punya istri, atau keluarganya lagi berantakan atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Makanya kita harus sangat sangat difilter ya kak, gitu itu harus sangat bisa memilih mana yang harus kita terima ke dalam otak kita, mana yang kita nggak usah terima, yang kita hiraukan gitu kan. Makanya kalau orang itu nggak bisa memfilter informasi yang dia terima itu bahaya, bisa membuat orang itu jadi stres gitu kan, karena kebanyakan informasi. Contohnya kita mudahnya ketika sebuah HP dia kompresornya kepanasan, berarti kan nanti dia ngehang karena dia paksa untuk bekerja lebih keras gitu kan. Ya seperti itu juga ketika untuk manusia dia terlalu keras untuk berpikir, maksudnya tentang informasinya kok banyak sekali gitu kan, sampai dia bingung mana yang harus diserap gitu, malah diserap semuanya. Dia nanti bisa membuat otaknya hang, akhirnya dia error gitu kan, dikit-dikit frustasi dan sebagainya gitu kan. Seperti itu. Ini kita harus bisa memfilter ya informasi mana yang harus kita terima, jangan langsung angker diterima semua. Terus ini, jadi sekarang kita tahu bahwa munculnya filsafat barat modern adalah hasil dari kombinasi Renaissance yang mendorong kita untuk berpikir lebih terbuka dan reformasi, yang mengajak kita untuk tidak hanya percaya tetapi juga memahami. Dan inilah adalah awal dari perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia dan dirinya sendiri. Karena memang banyak orang itu lupa untuk memandang dirinya sendiri, dia lebih sering memandang orang lain gitu kan, lebih sering mencari kesalahan daripada mencari kesalahan dirinya sendiri. Nah, semoga cerita ini membantu kamu memahami latar belakang filsafat barat modern. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang lain juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.